Upaya Indonesia untuk memiliki fregat terbaik di dunia agar dapat memperkuat angkatan lautnya diwarnai dengan dinamika yang menarik. Dengan meningkatnya ancaman maritim di kawasan, TNI Angkatan Laut berusaha mendapatkan kapal perang yang memiliki kemampuan tempur tinggi. Sejumlah opsi telah dipertimbangkan, termasuk kapal buatan Eropa dan juga Asia. Fregat kelas frame Bergamini sempat menjadi pilihan utama mengingat kemampuannya yang telah terbukti. Namun, dalam prosesnya, pertimbangan anggaran dan kebutuhan mendesak membuat Indonesia akhirnya memilih untuk mengakuisisi 2 unit PPA atau Pattugliatore Polivalente d'Altura dari Italia yang menawarkan kombinasi kemampuan tempur dan juga waktu pengiriman yang sangat cepat. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia akhirnya mengarah pada keputusan akuisisi 2 unit PPA Paulo Taun di Revel Class. Kapal ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak TNI Angkatan Laut untuk memperkuat armadanya dalam waktu singkat. Keunggulan utama dari keputusan ini adalah waktu pengiriman yang hanya membutuhkan 1 tahun karena kapal-kapal ini telah selesai dibuat oleh Fincantieri bahkan sebelum ditawarkan ke Indonesia. Dengan demikian, akuisisi PPA memberikan solusi cepat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Indonesia tanpa menunggu proses pembangunan kapal baru yang memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun demikian, keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat pertahanan dan para defense entusias. Banyak pihak yang menyesalkan langkah ini karena dianggap menurunkan ekspektasi dari yang sebelumnya ingin mengakuisisi fregat Bergamini tapi malah beralih ke kapal patroli lepas pantai yang lebih dikenal sebagai kapal PPA. Namun, di balik perdebatan ini sebenarnya ada langkah strategis yang diambil oleh Menteri Pertahanan saat itu. Jika dibandingkan lebih dalam, kemampuan PPA tidak jauh berbeda dengan fregat Bergamini, terutama dalam hal persenjataan dan sistem peperangan elektronik, sehingga menjadikannya pilihan yang cukup masuk akal. Jika dibandingkan, Bergamini memiliki bobot penuh 6.700 ton, lebih besar dari PPA yang hanya berbobot 4.900 ton. Dimensi ini membuat fregat Bergamini lebih cocok untuk peperangan laut dalam skala besar, sementara PPA lebih fleksibel dan lincah untuk berbagai misi. Dari segi kecepatan, kapal PPA unggul dengan kecepatan 32 knot dibandingkan 27 knot pada Bergamini. Namun, daya jelajah Bergamini lebih jauh mencapai 6.800 mil laut dibandingkan kapal PPA yang hanya mencapai 5.000 mil laut. Perbedaan ini mencerminkan peran masing-masing kapal dalam strategi operasionalnya. Dari segi sistem sensor dan peperangan anti kapal selam, Bergamini lebih unggul dengan kombinasi sonar Thales UMS 41110, CL dan Kaptas 4 Towed Array. Ini memungkinkan kapal bisa mendeteksi kapal selam dari jarak yang sangat jauh. Sementara itu, sonar pada kapal PPA sedikit lebih terbatas sehingga membuatnya sedikit kurang efektif dalam operasi anti kapal selam. Namun, kapal PPA tetap saja dapat melaksanakan misi anti-submarine warfare dengan adanya peluncur torpedo Black Shark yang merupakan senjata canggih yang juga digunakan pada fregat Bergamini. Dengan kata lain, PPA masih memiliki kapabilitas anti-submarine warfare yang sudah cukup baik. Dari segi persenjataan, kedua kapal memiliki persamaan dalam sistem rudal pertahanan udara dan juga rudal anti kapal. Baik Bergamini maupun PPA sama-sama menggunakan VLS berjumlah 16 unit untuk rudal Aster 15 atau 30. Sementara untuk rudal anti kapalnya menggunakan rudal Teseo Mk2E. Selain itu, pada bagian depan kapal dipasangkan meriam Otomelara 127 mm. Ini memberikan kedua kapal mempunyai daya tembak yang efektif terhadap ancaman permukaan dan juga bahaya udara. Dalam sistem peperangan elektronik, kedua kapal menggunakan sistem Neptuno 4100 yang memberikan perlindungan terhadap ancaman rudal dan peperangan cyber. Namun, karena bobot dan desainnya yang lebih besar, Bergamini tentu memiliki kapasitas lebih besar untuk membawa peralatan tambahan. PPA di sisi lain memiliki desain modular, memungkinkan modifikasi lebih lanjut jika dibutuhkan. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memilih PPA dalam akuisisi yang sangat cepat. Perbandingan harga juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Fregat Bergamini memiliki harga sekitar 750 hingga 850 juta dolar per unitnya, sementara PPA hanya dihargai sekitar 600 hingga 700 juta dolar per unitnya. Dengan anggaran yang lebih rendah,
Indonesia mampu mendapatkan kapal dengan gap kemampuan yang tidak terlalu jauh dari Bergamini. Ini membuat PPA menjadi pilihan rasional untuk penguatan armada TNI Angkatan Laut dalam waktu yang cepat tanpa mengorbankan terlalu banyak kapabilitas tempur. Dengan mempertimbangkan kecepatan pengiriman, fleksibilitas operasional, dan harga yang lebih ekonomis, keputusan akuisisi PPA memang menguntungkan Indonesia dalam jangka pendek. Dalam skenario di mana TNI Angkatan Laut membutuhkan kapal baru secepatnya, PPA telah berhasil menjadi solusi yang paling memungkinkan. Namun, di sisi lain, untuk keperluan jangka panjang, Indonesia tetap perlu menambah kapal dengan kapabilitas lebih besar seperti Bergamini atau frigat lainnya. Mengenai update terbaru menyebutkan bahwa Indonesia masih memiliki niatan untuk mengakuisisi frigat Bergamini dari Italia, namun dalam kondisi bekas pakai. Rumor menyebutkan bahwa 2 unit akan dibeli dengan 1 unit akan memiliki kemampuan spesifik anti-submarine warfare dan unit lainnya memiliki kemampuan general purpose. Kapal yang dipertimbangkan adalah ITS Carlo Bergamini F590 dan ITS Antonio Marseglia F597. Jika akuisisi ini terrealisasi, maka TNI Angkatan Laut akan mendapatkan kapal perang dengan kemampuan yang telah terbukti dalam operasi laut. Pertanyaannya, apakah Angkatan Laut Italia sudah mau mempensiunkan kapal-kapal tersebut? Jawabannya adalah mungkin saja mau, karena saat ini mereka sedang menunggu pembangunan frigat Bergamini Evo yang dibangun oleh Fincantieri sebagai pengganti dari versi Bergamini saat ini. Akuisisi tambahan 2 frigat ini tentu masuk akal mengingat rencana awal Indonesia untuk membeli hingga 6 kapal baru. Jika skenario ini berjalan sesuai rencana, maka formasi baru TNI Angkatan Laut akan terdiri dari 2 unit kapal PPA, 2 unit frigat Merah Putih, dan 2 unit frigat Bergamini. Kombinasi ini akan memberikan keseimbangan antara kapal yang memiliki kecepatan tinggi, daya tempur yang mumpuni, dan fleksibilitas operasional yang luas. Meskipun akuisisi Bergamini bekas tampaknya dapat berjalan lancar, proyek ini masih menghadapi persaingan dari opsi lain, terutama frigat Istif buatan Turki. Kedua kapal ini menawarkan keunggulan masing-masing, di mana Istif merupakan frigat baru yang belum teruji di medan pertempuran, sementara Bergamini telah terbukti di berbagai operasi laut. Ini tentu memberikan dilema tersendiri bagi Indonesia dalam memilih kapal yang paling sesuai dengan kebutuhan strategisnya. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga, waktu pengiriman, dan kemampuan tempur. Jika Indonesia memilih Bergamini, maka TNI Angkatan Laut akan mendapatkan kapal perang dengan rekam jejak yang telah terbukti, meski dalam kondisi bekas. Di sisi lain, jika memilih Istif, Indonesia bisa mendapatkan kapal baru dengan teknologi modern tetapi tanpa pengalaman operasional yang signifikan. Dengan berbagai pertimbangan ini, akuisisi kapal perang bagi Indonesia masih menjadi topik yang sangat menarik untuk diikuti. Apapun keputusan akhirnya, yang jelas Angkatan Laut Indonesia berupaya untuk memperkuat armadanya dengan kombinasi kapal-kapal terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan maritim Indonesia di masa depan. Pada akhirnya, apapun pilihan kapal perang yang tersedia bagi Indonesia, keputusan akhir akan tetap bergantung pada negara mana yang mampu memberikan keuntungan lebih besar, baik dari segi kemampuan ataupun transfer teknologi. Indonesia tidak hanya mencari platform tempur yang mumpuni, tetapi juga berupaya membangun kemandirian industri pertahanan melalui alih teknologi yang signifikan. Oleh karenanya, setiap opsi yang dipertimbangkan, baik itu frigat Bergamini, PPA, atau bahkan frigat Istif dari Turki, akan dinilai berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut serta penguatan industri maritim nasional. Nah, bagaimana menurut kalian?